Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Anggi Dwi Pramita dengan NIM 192410102058. Saya di sini akan membuat sebuah video live coding untuk memenuhi tugas pemrograman berbasis mobile. Saya dari kelas Pemro Mobile B. Baik, langsung saja. Saya di sini sudah menyediakan. Saya menggunakan Visual Studio Code untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Di sini saya sudah menyediakan file atau folder yang untuk tugas UTS kali ini, dan untuk tugas UTS kali ini saya diminta untuk membuat tampilan seperti berikut. Oke, di sini saya akan langsung mulai mencoba untuk mengcoding program tersebut. Oke, di sini kan sudah kita buat untuk folder pertamanya. Nah, di sini sudah tersedia template atau default dari Flutter tersebut untuk codingan awalnya. Nah, sebelumnya karena di sini terdapat dua halaman, saya akan membuat folder berbeda di sini. Di sini ada page. Nanti page di sini saya akan membuat file homepage. Oke, karena di sini Visual Studio saya sedikit error, tidak ada otomatis hingga tidak keluar bawahnya, jadi saya ketik manual sebelumnya tadi. Oke, di sini terdapat kontainer. Kontainer di sini kita rubah dengan default. Scaffold. Kita rubah dengan scaffold. Oke, belum muncul. Scaffold. Oke. Setelah itu, selanjutnya kita coba di sini untuk membuat body. Kosongan terlebih dahulu, mungkin teks doang ya. Teks. Sebelumnya, di sini kita harus mengimportkan agar terhubung antara yang sebelumnya dengan antara homepage dengan main.dart. Di sini kita import homepage. Oke, belum muncul. Nah, jadi otomatis di sini homepage kita tadi. Ini kok belum ada dartnya ya? Sebentar saya cek. Oke, di sini sudah otomatis dalam folder Flutter application di bagian page dengan homepage.dart. Nah, setelah itu di sini kita akan memasukkan agar terhubung dengan homepage. Di sini kita menambahkan home dengan nama home page. Nama di sini harus kita samakan dengan nama kelas yang udah kita tulis di homepage.dart tadi. Untuk memanggil file tersebut. Oke, selanjutnya kita kembali ke homepage. Di homepage di sini kita
akan membuat app bar, karena di sini kan kita membutuhkan bar untuk tampilannya. App bar. Bar dengan ini app bar, di mana dalam app bar tersebut kita akan membuat seperti itu. Itu dengan nama, dengan file teks, berisikan tadi keranjang belanja. Keranjang belanja. Oke, setelah itu kita akan taruh ini di bawah. Nah, oke. Setelah itu kita membutuhkan, kita membutuhkan, karena default dari folder yang kita buat tadi itu pasti berwarna biru, jadi kita memberikan background color. Karena di tugas di sini kita disuruh berwarna hijau dengan color green. Colors. Green. Oke, setelah beberapa tadi saya teliti lagi kembali, ternyata ada beberapa kesalahan penulisan yang saya lakukan di sini, yakni untuk titik koma di belakang sini tadi saya menggunakan titik 2, di situ saya perbaiki, dan untuk di sini untuk penutup kurung tadi saya lupa, jadi pada saat saya coba untuk run tadi tidak bisa untuk di run, dan sekarang saya sudah mencoba nge-run dan begini hasilnya. Mohon maaf, saya tidak menggunakan emulator karena laptop saya kurang mumpuni. Oke, lanjut. Jadi sedikit tadi di sini saya tambahkan, setelah tadi body yang awalnya body saya coba teks dengan nama Anggi, di sini saya menggunakan list view karena di sini saya akan menggunakan list seperti pada tugas foto tugas yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya menggunakan list view dengan children. Oke, selanjutnya setelah saya memasukkan children di sini, di sini saya akan menggunakan card. Ya, oke, card. Mohon maaf tadi belum terpanggil, jadi saya menunggu bisa terpanggil. Selanjutnya setelah card, sini saya akan memberikan child. Oke, child. Child di sini kita menggunakan row. Oke. Row. Sebagai children.
Di sini nanti kita akan memasukkan file foto di bagian, kita akan setting untuk bisa membuat foto seperti ada tugas di sini. Jadi gunanya row di sini untuk membuat ini dan berisi ini nama barang, harga satuan, jumlah barang, dan foto barang. Oke, selanjutnya foto. Sebenarnya di sini kita membutuhkan aset atau jadi kita di sini bikin folder aset. Oh, salah tempat, mohon maaf. Oke. Sini saya akan menambahkan folder aset. Salah tempat ya, mohon maaf. Set. Oke. Mas Lading. Oke, di sini file aset akan saya keluarkan, jadi nggak ada di dalam atau berada di dalam Dart Tool. Saya setting berada di luar. Are you sure to move asset to Flutter application? Oke, move. Oke, sekarang di sini sudah ada aset. Untuk aset di sini karena saya tugas kemarin sudah memiliki beberapa file, jadi saya akan memindahkan file tersebut ke Oke, di sini saya sudah memiliki aset, beberapa aset yang saya siapkan untuk tidak mengganggu kembali, jadi saya akan copy aset ini dan akan menaruhnya di folder yang sudah kita buat tadi. Flutter application, aset. Oke, sudah saya masukkan. Kembali lagi ke oke. Oke, setelah saya membuat aset di sini kita harus merubah terlebih dahulu agar file aset tersebut dapat terbaca ya. Cari di sini aset. Nah, oke, di sini tulisannya assets ya. Kita uncomment aja di sini. Oke, karena di sini tulisannya assets, jadi kita ganti rename di sini untuk menyamakan file tersebut assets. Oke. Dan untuk namanya aset. Oke. Sini kita panggil get package di sini. Kita lihat outputnya.
Oke, lanjut. Mohon maaf karena saya tidak menggunakan video saya karena terkendala device. Saat saya menggunakan kamera, ternyata laptop saya tadi macet. Jadi ya mari kita lanjutkan dengan tanpa kamera. Oke, selanjutnya setelah memasukkan image tadi, setelah image asset, biar lebih enak aja, ke bawahan aja. Image asset. Nah, karena di sini image yang saya gunakan cukup besar ukurannya, jadi akan saya sesuaikan dengan width. Oke, mungkin 130 dan height-nya oke, dengan height 150. Memang height 150. Jadi nggak langsung ya komanya. Oke, selanjutnya di sini saya mungkin tidak akan langsung merun, jadi saya akan mengcoding terlebih dahulu karena kembali lagi terkendala device yang cukup lama loadingnya, jadi mari kita lanjut. Tadi kalau kita lihat ke depan, pada saat sudah terbentuk up bar-nya, di atas itu masih ada tulisan debug. Nah, di situ bisa kita hilangkan untuk tulisan debugnya, jadi bisa di material up. Di sini kita enter aja. Oke, ini bisa di bawah. Di sini ada debug. So, check mode banner. Jadi yang terdapat di sana kita tulis false. False. Oke. Oke, lanjut. Oke, kalau kita lihat di gambarnya, sebentar saya buka gambarnya. Tadi saya tutup karena saya merestart laptop saya. Jadi kita buka dulu gambarnya, gambar tugasnya. Sorry. Oke. Di gambar ini kan ada, bentar saya minimize. Ada ini. Ada boxnya untuk di samping, di luar foto bareng ini. Nah, di luar foto ini gimana cara kasih boxnya? Jadi di sini kita bisa ngasih background color untuk membedakan. Background color di cardnya dengan color itu kan warnanya green ya. Green berarti colors green. Colors dot green. Oke, untuk color di sini kalau kita lihat untuk color yang hijau yang ada di atas ini, untuk background up bar-nya itu lebih tua, sedangkan untuk yang di bawah itu lebih mudah, jadi bisa kita gunakan seperti ini. Kita klik sedikit lebih lama di sini, dan ini ada set-nya. Di set ini kita bisa tambahkan nantinya, jadi set 100 atau langsung pakai kurung kayak gini. Jadi saya ngambil yang paling set 200 ya. Set 200. Ntar saya lihat. Oke, set 200. Dengan set. Jadi kayak gini 200. Nah, di
Di sini akan mengganti lebih mudah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita bisa lihat kalau di samping foto tidak pas atau nggak langsung pada garisnya. Nah, di situ itu namanya padding. Di situ kita bisa tambahkan padding. Padding. Oke, sebentar. Ini klik kanan, lalu refaktor, rapid padding. Nah, untuk padding di sini kita bisa kasih paling enggak 12. Oke. Nah, oh ya lupa, karena tadi itu sepertinya hasil dari fotonya belum full atau enggak sampai sesuai dengan listnya atau kotak listnya. Di situ kita bisa menambahkan namanya fit. Nah, di sini kita langsung box fit. Box fit, mohon maaf. Cover. Oke. Lalu karena di sini juga ada jarak antara app bar dan card-nya, di situ kita bisa nambahkan margin. Nah, untuk margin di sini kita tambahkan di card, karena card yang mau kita beri margin dengan margin inset to all, jadi semuanya all jadi 10, jadi jaraknya 10 px saja atau pixel ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan ini, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan lihat detail. Di situ agar kita lebih mudah mengatur jarak dan lain-lain, kita bisa pakai kontainer. Jadi kontainer dengan kolom. Jadi agar bisa kita bagi menjadi 3 ya, ini 3 dan 4 sampai bisa menambahkan lihat detail. Kolom children, kita enter dulu. Nah, children di sini. Why ini merah ya? Bentar, nanti kita bisa cek mengapa itu merah. Sini children, kita menggunakan teks. Sorry. Di situ ada misal nama barang. Nama barang di sini kita bisa photocard. Photocard 1. Kita bisa copy langsung. Sini dengan harga RT 150.000 semisal. Dan selanjutnya sini kita untuk
jumlah barangnya. Kali 2. Jadi di sini ada barang photocard dengan harga 150.000 dan kali 2. Oke, ini sebenarnya kenapa ya? Oke. Kenapa ini? Extract method. Oke, untuk kesalahannya di sini karena sebenarnya kontainer ini masuk di children dan kita kelupaan untuk memindahkan close ininya. Ini seharusnya ada di sini. Kontainer, oke, seharusnya ada di sini. Oke, dan ini jangan lupa komanya karena nanti akan ada kesalahan ya. Ini kurang. Oke, seperti itu. Dan udah nggak merah lagi. Tunggu bentar, ini ada yang merah lagi di line nomor di color. Why? Color, oh ya. Color. Oke. Maybe like that. Sebentar ya. Saya coba lagi. I see. Di sini belum dikasih koma. Kita bisa inputkan lagi color yang sebenarnya itu kecil atau kecil ya. Dan colors that green 200 seperti yang sudah kita coba tadi. Oke, ini hapus. Oke, dan masalah pun selesai. Udah nggak ada yang merah lagi, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah kita menambahkan teks, selanjutnya kita mungkin akan untuk ini ya, padding untuk kontainernya. Padding di sini kita bisa langsung kasih padding 10. Oke, setelah kita memberikan padding agar tingginya sama antara teks dan foto yang kita buat tadi, itu kita tambahkan height-nya. Oke, sebentar. Apa karena ada padding tidak boleh ada height? Mari kita coba. Jadi sebelumnya kan sudah ada child container dan lain-lain. Untuk tingginya agar sama, kita beri height terus 50 seperti tinggi yang atas. Oke, nah, jadi agar jarak antar teks ini sama dan terbagi rata, di situ kita bisa pakai cross achievement. Bentar, saya cari child column. Cross axis, axis alignment. Nah, di sini kita bisa pilih
cross alignment center. Tergantung ini kita mau di tengah atau gimana, karena ini rata kiri, jadi kita pilih yang cross alignment start untuk start di kiri ya. Dan selanjutnya kita bisa tambahkan main axis alignment juga. Untuk ini agar space atau jarak antar ininya sama, ini kita pakai yang main alignment space around, jadi sekitarnya sama gitu ya. Oke, ngapa ini merah? Sebentar saya cek. Oh, karena ini padding, awalnya kan kontainer. Oke. Saya salah menaruh, seharusnya ini ada di sini. Ya betul. Oke, dan ini seharusnya ini pindah ya. Ini seharusnya sedikit ke kirian. Betul seperti itu, mari kita cek. Masih terpantau error ya. Oh, ini karena awalnya seharusnya kontainer aja. Oke, benar, berarti ini dihapus. Oke, selanjutnya setelah itu agar bisa diklik ya untuk lihat detail ini. Untuk di sini karena kita memasukkan lihat detail ini di dalam kontainer ini, berarti kita membuat kontainer di dalam kontainer. Jadi kita tambahkan kontainer setelah ini. Setelah teks. Jangan lupa koma agar terdeteksi. Di sini kita bikin kontainer baru guna untuk sini kita bikin kontainer baru dengan child text. Text. String data, string. Oke. Dengan teks lihat detail. Nah, di sini kita langsung setting, bisa langsung berikan style seperti CSS. Di sini kita bisa langsung kasih style, text style, text style. Oke, dengan color background color ya, karena di sini ada warna bedanya, jadi di situ kita bisa kasih background color dengan color background color
Green. Jadi di sini colors green, di sini kita cari colors green. Kita setting lagi untuk colornya. Wah, ini harus pelan-pelan agar terlihat. Oh, bisa kita kira-kira. Semakin naik, semakin tua ya. Di sini 200, itu bisa kita taruh 300 lah ya. Seenggaknya ada bedanya dengan warna atasnya, dengan warna kontainer awalnya. Ini aku kasih 300. Oke. Oke, kita cek selanjutnya. Oh, ternyata ini warna putih ya teksnya. Jadi kita untuk background color bisa oh ya betul. Ini berarti salah. Bukan background color, melainkan color dengan colors green. Ini color untuk teksnya ya. Jadi teksnya tadi white. Oke. Colors white. Colors white. Maka di sini ada kesalahan. Oh, colors white. Nah, setelah tadi kita kasih color warna putih, untuk boxnya tadi ternyata itu bisa kita taruh warnanya di bawah kontainer. Bawah kontainer ini bisa kita tambahkan. Sebelum itu, oh berarti karena ini ada kotaknya, itu kita bisa bikin kotaknya pertama dengan width-nya, besarnya berapa, kira-kira berapa ya, 80, dan dengan height, ini nggak terlalu tinggi, kita bisa kasih height 30 lah ya, 30. Oke. Dan dengan color, ini baru color itunya, color untuk backgroundnya, colors green 300 tadi, 300. Oke. Oke, akan saya coba run dulu. Tidak ada problem. Oke, nggak ada. Oke, setelah saya coba tadi loading untuk run-nya, jadi tadi menghasilkan seperti ini. Ini saya menggunakan ini lagi-lagi karena saya tidak memasang emulator. Selanjutnya, oh ya, untuk agar lihat detail di sini dapat berada di tengah-tengah kotaknya, itu mungkin bisa kita tambahkan alignment, yaitu di bagian sini, di kontainer kedua, dengan tulisan alignment dengan alignment center ya, center. Alignment dot center. Center. Oke. Mari kita coba lihat. Oh, ternyata dia bisa langsung bisa dilihat.
Jadi harus kita merubah ini ya. Alignment menjadi center. Sebenarnya kita di sini alignment ini bisa kita atur untuk ukurannya bagaimana, tapi untuk mempermudah langsung center biar ada di tengah-tengah seperti itu. Oke. Sepertinya tidak mau. Oke, nanti saya loadingkan lagi seperti biasa. Lanjut ke selanjutnya. Oke, jadi karena di sini teksnya untuk teks nama barang, harga, dan banyak barang itu masih belum kita atur, jadi bisa kita atur di seperti style teks ini ya. Di sini bisa kita tambahkan untuk nama stylenya. Di sini bisa kita enter, terus di sini kita kasih style, textile, textile dengan font size. Jadi biar lebih besar ya font size-nya. Di sini kita kasih font size 18. Nah, saya suka angka 18. Juga bisa menambahkan karena di sini bold. Jadi di sini kita bisa bikin bold juga dengan font weight. Oke, dan begitupun juga dengan harga. Untuk harga nggak kita bold ya, karena sorry, nggak kita bold karena di sini nggak bold, jadi nggak perlu bold. Biarkan seperti itu. Untuk ini font size bisa kita copy biar nggak lama-lama ya friend. Dengan font weight, nggak usah font weight. Kita bisa ganti dengan just that. Cuman font size aja ya friend. Font size. Oke. Ini mengapa style berwarna merah? Mengapa style di sini berwarna merah? Karena betul. Style tapi saya lupa memberikan koma di sini. Lagi-lagi jangan lupa untuk memberikan koma ya teman-teman, karena itu akan sangat berpengaruh untuk berjalannya ini. Oke. Salah. Oke,
Oke, tidak ada masalah lagi. Selanjutnya setelah kita memberikan itu, untuk style ini mungkin bisa kita kasih font size juga. Font Caesar. 14. Oke, seperti ini. Sip. Sudah tidak ada masalah. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah agar bisa terlihat bagaimana apabila ada 3, kan itu hanya ada 1 masih ya. Jadi misalnya ada 3, tuh di sini kita bisa menambahkan 4, menggunakan 4. Walau di 4 I sama dengan 0. I kurang dari sama dengan, kita coba 6 ya. Nanti kita lihat itu bisa scroll ke bawah atau enggak. I plus. Sebentar lagi. Oke, jangan lupa di belakang ininya kasih koma. Oh, ternyata tidak usah koma, malah merah ya. Nah, ini nanti akan saya coba tunjukkan lagi bagaimana fungsinya. Nah, sebelumnya tadi kan hanya ada up bar. Hanya ada up bar. Nah, sekarang kita bikin button bar. Ya, jadi yang di bawah seperti ini. Total XXX ini. Untuk yang di bawah ini kita bisa bikin di bawah up bar, setelah up bar. Nah, di sini kita bisa tambahkan button navigation bar. Jadi setelah button navigation bar di sini, kita bisa menambahkan menggunakan kontainer ya. Kontainer. Oke. Sini kontainer. Kita bikin child children. Child atau children ya. Kita bikin children dulu kali ya, childrennya. Oh, sorry. Penting sekali. Balik mana? Tidak lupa di sini diberi koma, tidak mempengaruhi yang bawah. Setelah itu kita bikin child. Ternyata menggunakan childnya. Di sini kita menggunakan row
alasan mengapa menggunakan row, jadi biar nanti kita bisa setting jadi 2 bagian gitu kan. Ini ada total, ada XX nih, ada harga. Nah, kalau dengan kita menggunakan row itu kita bisa setting 2 dalam 1 deret kayak gini. Oke, terus row. Oke. Kenapa itu merah ya? Oh ya, besar di sini. Saya lupa, maaf. Karena nggak otomatis, maaf. Child row di sini. Setelah child row kita bikin teksnya. Sorry, teks. Total. Sorry, rumah saya ramai. Sebentar. Ini kembali. Jadi di sini menggunakan ketik 1 aja yang benar. Teks. Oke, setelah itu kita lanjut ke setelah total kita bisa setting juga kayak yang bawah tadi untuk style dan lain-lainnya. Oke, bentar, kenapa merah? Ini merah karena di sini belum diberi koma. Kenapa kamu merah? Teks. Karena kita child langsung. Oke, sorry, jadi kita hapus dulu. Seharusnya sebelum itu kita bikin children-nya. Oke, children. Children. Baru di sini kita tambahkan teksnya. Teks. Oke. Teks. Total. Jangan lupa tambahkan stylenya seperti biasa. Lalu stylenya kita bisa tambahkan style. Style kita tambahkan textile. Text. Style. Dengan font size kita kasih 18. Lalu color di sini warna putih. Colors white. Oke, lagi-lagi kelupaan, di sini harus besar
colors white, lalu karena di situ tebal, lebih bagus tebal kayaknya ya daripada kurus kayak gitu. Kita tambahkan sama seperti tadi, font weight, dengan font weight. Font weight dot bold. Oke. Berarti tadi di atas kalau kita sedetail itu, yang atas keranjang belanja warna putih. Jadi kita ganti dulu warna putih. Sebenarnya tadi lupa diganti untuk yang atas. Ini keranjang belanja colors green dan lain-lain. Berarti kita bisa tambahkan di sini. Oke, kita tambahkan color dan juga ini. Oke, jangan lupa koma. Oke, tambahkan dulu stylenya, kelupaan. Jadi jangan lupa style di sini biar itu paham style apa nih gitu. Style, text, style, text, style, baru masukkan yang tadi ya. Text, style, baru masukkan yang color and the game. Oke, X. Oke, untuk font size-nya, font size itu kita bisa kasih 20. Oke, selesai di sini. Oke, font weight, kembali lagi ke bottom navigation bar. Nah, karena di sini juga ada harga, ini fungsi menggunakan row, jadi bisa di copy langsung sama. Bisa kita jadikan satu ya, biar nggak banyak. Nah, jangan lupa dikasih penutup lagi. Selanjutnya yang bisa kita copy itu dari sini sampai dengan teks. Nah, kita bisa copy dengan masukkan di sini. Oke, dengan ini untuk total jumlah harga ya. Jadi di sini kita bisa dengan RP masih XXX dulu. Nanti untuk pengaturannya. Selanjutnya
Oh, ini sepertinya masih akan gabung karena nggak kita susun lebih baik lagi. Jadi di sini bisa kita tambahkan axis alignment tadi kayak apa tadi yang alignment ya kayak ini kayak yang kontainer dari nama barang dan lain-lain. Jadi di sini di bawah Jotro kita menambahkan main axis alignment dengan main axis alignment space around. Jadi biar sama jaraknya kayak gitu. Oke. Oke, setelah kita sudah men-setting button bar dan up bar, kita sekarang masuk ke bagaimana agar lihat detail juga bisa diklik dan lain-lain. Nah, di sini tuh kita harus menggunakan file yang berbeda, jadi tidak bisa dalam file yang sama. Ini saya hapus dulu. Oke, sebelum itu kita bikin file baru dulu, folder baru untuk apa namanya itu, card ya, card. Nah, setelah itu kita di sini bikin file namanya card setting. Card set. Oke, setting ya. Card setting dot. Oke. Nah, oke di sini sudah ada card set. Jadi di sini sebelumnya kita import terlebih dahulu seperti biasa. Import file dari material tidak terbaca. Kita import package seperti yang ini. Coba saya copy ya, karena kalau sudah malam tidak terbaca. Aduh, rame lagi, sorry toke. Jadi yang kita import ini seperti ini, tapi tadi tidak terbaca, jadi kita ambil manual. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita bikin kelas seperti biasa. Kita bikin kelas dengan nama card set. Jadi card setting ya. Card set extend. Sedih sekali karena laptop saya tidak bisa otomatis. Seharusnya bisa ini. Still seperti awal ya. Still widget. Oke. Kenapa ini? Karena belum ada nya. Oke, sebentar. Sini kita cons card set. Oke, samakan dengan ini. Karena ini tidak otomatis, maka saya copy. Oke, seperti ini.
Kenapa ini? Masih merah. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti dipikir itunya kenapa. Lalu seperti biasa, top right. Salah. Saya selalu salah. Over right. Dengan widget. Sama seperti ini. Build. Oke. Kenapa ini salah? Oh, ini kecopi 2 kali. Sorry. Ya. Return. Dengan return, di sini kita copy antar card-nya. Sorry. Mana card? Antara card dari sini sampai dengan sini. Kita copy. Kita pindah ya. Kita pindah ke card sheet ini. Oke. Ada beberapa tanda merah. Apakah kesalahannya? Card sheet. Saya salah. Oke. Jadi nanti untuk di bagian children di sini, kita hanya cukup memanggil card sheet di sini. Ya, sebanyak yang kita mau. Sorry. Ini sampai mana? Ini kenapa kembali si card? Saya ke paste tadi. Mohon maaf sekali lagi. Oke. Jadi di sini kita bisa mengcopy
sebanyak yang kita mau. Jadi seperti ini. Dan nanti yang akan muncul akan sama seperti ini. Dia akan coba saya munculkan, jadi saya akan coba loading dulu di MindDart. Cukup butuh waktu yang cukup lama. Maaf saya salah ngomong. Kan saya coba. Dan ini sangat membutuhkan waktu ya teman-teman. Jadi udah saya coba untuk run, untuk MindDart-nya. Dan hasil run-nya seperti ini. Dan ini saya menggunakan Dimension Galaxy S5. Jadi kayak tadi saya bilang fungsi dari list itu gimana. Jadi bisa scrolling seperti ini. Dan ini untuk up bar-nya dan ini untuk bottom bar-nya. Oke. Tadi saya ada sedikit kelupaan yang perlu saya bicarakan. Jadi tadi saya lupa memasukkan bottom navigation bar untuk height dan color. Jadi efeknya tadi tidak sempat keluar. Mohon maaf tidak saya record karena untuk mengeluarkan file ini sungguh membutuhkan waktu yang sangat lama dan harus tidak boleh menggunakan aplikasi tambahan karena saya hanya 4 RAM, saya mohon maaf. Jadi tadi ini nggak muncul, jadi saya koreksi kembali dan ternyata di sini kurang high untuk tinggi dari totalnya ini. Sepertinya terlalu tinggi, maka akan saya rubah nantinya atau nanti teksnya saya besarkan. Dan untuk color-nya color green. Dan untuk keranjang belanja yang tadi kita sudah rubah bersama, yang awalnya hitam menjadi putih. Oke, sekian terlebih dahulu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya akan open cam untuk membuktikan. Oke, sebentar. Oh, di sini. Yeay. Setidaknya sudah selesai sampai di sini. Begitulah prosesnya. See you.